Bab 145 dan bab 146. Pilar emas. Subscribe dulu bosku. Jangan pelit dong. By Uji Sades. Setelah mendengar perkataan Tama, Dr. Wisnu terkejut sampai tidak bisa berkata apa-apa. Tubuh lelaki itu, bahkan janggut yang berwarna putih perak ikut gemetaran. Dia tidak berani mempercayai apa yang dia dengar. Obat ajaib yang sampai sedetik lalu dia percaya adalah obat buatan seorang master hebat yang sembunyi. Tetapi ternyata obat itu adalah obat yang dibuat oleh anak muda di hadapannya yang bernama Tama itu. Selain itu satu hal yang lebih mencengangkan lagi. Kalau sesuai dengan apa yang Tama bilang, obat itu hanya termasuk barang setengah jadi. Yang benar saja, setengah jadi saja sudah sehebat itu. Kalau begitu misalnya obat itu dibuat dengan sempurna, maka bukankah khasiatnya akan menjadi 2 kali lipat lebih baik dari yang sekarang? Si lelaki parubaya yang mendengar hal itu juga sampai tercengang. Tiba-tiba dari dalam hati lelaki itu muncul suatu perasaan senang yang tiada taraf. Dia bermimpi pun tidak pernah. Kalau Linda bisa menemukan seseorang yang begitu hebat. Kalau keluarga Suteja bisa mencengkeram pilar sehebat itu. Sama seperti mencengkeram sebuah pilar emas. Apa yang paling ditakutkan oleh orang yang kaya raya dan memiliki kekuasaan? Tentu saja kematian. Percuma kalau kamu punya uang yang banyak. Kekuasaan yang besar. Kalau kamu tidak memiliki nyawa untuk menikmati semua itu. Percuma saja memiliki semua itu. Kalau saja mengenal orang yang dengan mudah bisa membuat obat ajaib, maka umur panjang bukanlah sebuah harapan belaka. Ambil saja Libertus sebagai contoh. Kalau benar dia bisa bertahan sampai 5 tahun ke depan, maka bagi keluarga Suteja ini adalah sebuah berkah yang sangat besar. Karena reputasi, fondasi, dan koneksi yang Libertus miliki tidak dapat dibandingkan dengan anggota keluarga Suteja dari generasi keberapapun. Kalau orang tua itu masih hidup, akan ada banyak orang yang harus memberi muka pada keluarga Suteja sebelum bertindak. Kalau orang tua itu sudah tidak ada, maka orang-orang tersebut tidak akan memberi muka lagi pada mereka. Maka dari itu, segenap keluarga Suteja juga berharap Libertus bisa hidup sehat walafiat untuk beberapa tahun lagi. Mungkin hal tersebut memang terdengar serakah. Tapi itulah kenyataannya. Manusia mana yang tidak serakah? Manusia mana yang tidak ingin hidup lebih panjang umur? Apalagi dengan adanya Libertus. Orang tua itu bisa melindungi anak cucunya. Tidak peduli usaha apa yang anak cucunya lakukan. Usaha mereka mendapat hasil berkali-kali lipat. Roni yang sedari awal menganggap remeh Tama, saat ini juga terkejut bukan main. Dalam waktu bersamaan, tiba-tiba dalam hatinya muncul rasa panik. Tadi dia sudah berulang kali mengejek dan meremehkan lelaki itu. Siapa sangka ternyata dialah orang hebat yang sesungguhnya. Di saat Roni masih diganggu dengan pemikirannya sendiri, Dr. Wisnu sekali lagi membungkuk hormat pada Tama. Pak Tama, tubuh tua saya ini selalu menderita karena luka lama. Kalau Anda berkenan membuatkan saya obat ajaib, saya bersedia membayar uang tunai sebesar 10 juta, ujarnya. Lelaki parubaya dari keluarga Suteja juga tidak mau kalah. Dia juga melangkah maju dan berdiri di samping Dr. Wisnu dan membungkukkan badan kepada Tama. Pak Tama, kalau Anda membuat obat ajaib lagi, tolong berikan obat ajaib tersebut pada keluarga Suteja juga. Kami juga bersedia membayar dengan uang tunai sebesar 10 juta. Aku tidak kekurangan uang. Obat itu aku juga bisa saja buat lagi. Tidak repot kok, karena aku sudah melihat ketulusan kalian berdua. Nanti kalau aku ada waktu aku akan buat lagi. Kalau sudah selesai, aku kasih kalian satu orang satu butir, jawab Tama datar. Pak Tama, Anda sungguh penyelamat keluarga kami, ujar si lelaki parubaya. Kemudian dia melihat Tama sudah berdiri sedari tadi. Dia cepat-cepat mengambil sebuah kursi dengan tangannya sendiri. Setelah membersihkan kursi dengan lengan bajunya sendiri dia baru mempersilahkan Tama untuk duduk. Silahkan duduk, Pak Tama. Roni juga segera mengambil segelas teh dan membawakan teh tersebut dengan sopan ke hadapan Tama. Sikapnya terhadap Tama sudah berubah 180 derajat. Pak Tama pasti sudah haus. Silahkan diminum tehnya, ujar Roni dengan sangat sungkan. Linda Suteja sedari tadi sunyi senyap. Perempuan itu diam-diam memperhatikan semua yang terjadi. Di dalam hatinya juga ada rasa terkejut yang amat sangat. Dia sungguh tidak mengira kalau Tama ternyata bisa sehebat itu.
Satu hal yang mengganggu perempuan itu. Linda tahu jelas status Tama di keluarganya. Dia hanya seorang menantu yang mengandalkan hidup ada istrinya. Tetapi uang tunai sebanyak 20 juta tidak menggerakkan hati lelaki itu. Mengapa? Apakah karena kehebatan yang Tama miliki lebih besar lagi dibandingkan yang dia lihat dan ketahui? Tetapi satu hal yang membuatnya semakin bingung. Mengapa Tama bersedia menjalani kehidupannya seperti yang sekarang kalau memang dia sehebat itu? Orang yang dijuluki dengan dokter jenius seperti Dokter Wisnu saja tidak berhenti menghela napas. Tiba-tiba lelaki itu berkata, "Pak Tama, Anda benar-benar bagai seorang dewa. Kehebatan, pemikiran yang luas, serta karisma yang Anda miliki. Mungkin kalau saya bisa hidup untuk 100 tahun lagi juga tidak bisa mengejar Anda yang sekarang." Dalam pandangan Dokter Wisnu, sekalipun dirinya bisa hidup selama 50 tahun lagi, paling-paling dia hanya bisa menyamai seujung jari kelingking dari kemampuan Tama. Orang itu memiliki keterampilan dalam ilmu pengobatan yang tidak terukur lagi. Yang lebih menakjubkan adalah lelaki itu mampu membuat obat yang memiliki khasiat luar biasa. Dia itu sungguh seperti seorang dewa. Sedangkan Ivy, wajahnya saat ini sudah merah karena tersipu malu. Beberapa menit yang lalu dia masih saja tidak yakin dengan kemampuan Tama. Tetapi sekarang perempuan itu sudah yakin dan menyerah. Dokter Wisnu, obat yang kamu beli mungkin memang berefek buat kamu. Tapi tetap saja obat itu tidak menggunakan bahan yang cukup. Efeknya paling hanya 20%. Tunggu aku kasih kamu sebutir obat yang sempurna. Nanti kamu minum saja. Luka dalammu akan segera sembuh total, ujar Tama. Maaf sudah merepotkan Pak Tama. Terima kasih banyak, ujar lelaki tua. Dia langsung berlutut di depan Tama. Ivy juga segera mengikuti kakeknya. Perempuan itu juga ikut berlutut pada Tama. Pak Tama, terima kasih, ujarnya dengan wajah merah merona. Setelah dipersilahkan untuk berdiri, kakek dan cucu itu baru berdiri. Pak Tama, Anda tidak tergabung dalam forum pengobatan tradisional Indonesia. Tetapi saya sudah bergabung selama beberapa dekade. Juga sudah punya sedikit koneksi. Kebaikan Pak Tama begitu besar. Saya juga tidak tahu bagaimana harus membalasnya. Kalau kelak Anda membutuhkan bahan obat apa, atau ingin melakukan apa, Anda bisa langsung beritahukan kepada saya, ujar Dokter Wisnu. Tama pun menganggukkan kepala tanda setuju. Jangan berpikir Dokter Wisnu hanya seorang dokter pengobatan tradisional. Tetapi keluarganya sudah mempraktekkan pengobatan tradisional secara turun-temurun. Dalam hal koneksi dan sumber untuk mendapatkan bahan obat-obatan tampaknya keluarga Dr. Wisnu lebih unggul dibanding keluarga Suteja. Dengan bantuan Dr. Wisnu, kelak Tama akan lebih mudah dalam mencari bahan obat-obatan yang diinginkan. Tiba-tiba terdengar suara batuk dari Libertus yang sedari tadi belum tampak akan sadar. Tidak lama kemudian lelaki tua itu membuka matanya. Tatapan semua orang yang ada dalam ruangan itu jadi tertuju pada Libertus. Melihat lelaki tua itu telah sadar, semua orang seketika merasa terkejut dan senang bukan main. Karena Libertus yang selama ini tidak sadarkan diri, sekarang sudah sadar. Bahkan dia bisa bangun sendiri dan duduk di atas tempat tidur. Ini, si lelaki parubaya bahkan tanpa sadar menahan napasnya. Dia takut kalau semua yang dia lihat hanyalah ilusi yang dia buat sendiri. Sejak awal dokter sudah memberitahukan kepadanya kalau Libertus sedang dalam masa kritis. Dan dokter memvonisnya hanya bisa bertahan selama beberapa hari saja. Roni secara khusus sudah meminta Dokter Wisnu datang. Tetapi setelah diakupuntur oleh cucunya, juga hanya bisa mengembalikan sedikit rona merah pada wajahnya pucat. Tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa untuk penyakitnya. Awalnya si lelaki parubaya mengira dirinya sudah harus menyiapkan segala sesuatu untuk pemakaman Libertus. Tetapi tiba-tiba Tama yang tanpa mengatakan apapun langsung mengakupuntur Libertus. Dan yang lebih tidak disangka olehnya, Tama berkata setengah jam lagi lelaki tua itu akan sadar. Setelah setengah jam kemudian, memang benar seperti yang anak muda itu katakan. Libertus telah sadar. Selain itu saat lelaki tua itu tersadar, terlihat kedua matanya begitu jernih. Dia juga terlihat sehat. Wajahnya juga sudah kemerahan. Tidak pucat pasi lagi. Intinya dia sudah jauh lebih baik dibandingkan beberapa setengah jam yang lalu. Ini sungguh-sungguh hal yang luar biasa. Pak Tama bilang setengah jam. Ternyata memang setengah jam pas.
Tidak lebih tidak kurang, seru Dokter Wisnu. Seketika semua orang berdecak kagum dewa. Anak muda itu bukan lagi hebat. Ini benar-benar sudah tingkat dewa. Si lelaki parubaya dengan tergesa-gesa menghampiri Libertus yang duduk di atas tempat tidur. "Pa, gimana perasaan papa sekarang?" tanya lelaki parubaya itu. Libertus menatap anak kesayangannya itu. Matanya tersirat kegembiraan seperti sudah lolos dari suatu bencana. "Aku kira aku sudah mati. Aku tidak pernah mengira kalau aku masih bisa bernapas dan membuka mataku ini," ujar Libertus. "Pa, ini semua berkat Pak Tama. Dialah yang sudah menyelamatkan papa," ujar si lelaki parubaya dengan bersemangat sambil menunjuk ke arah Tama. Libertus menolehkan kepalanya dan menatap Tama. Lelaki tua itu tampak terkesiap saat melihat Tama yang ternyata masih sangat muda. "Terima kasih, dokter hebat yang masih muda ini. Saya, Libertus Suteja tidak akan melupakan jasa Anda," ujar Libertus. "Tidak. Tidak, saya hanya melakukan sedikit saja. Tidak pantas untuk Anda sanjung seperti itu," jawab Tama sambil tersenyum pelan. Kemudian Tama menunjuk Dokter Wisnu dan Ivy yang sekarang berada di sampingnya. "Dokter Wisnu dan cucunya sudah bekerja keras demi menyelamatkan Anda. Jadi ini bukan karena saya sendiri," kata Tama. Bab 146. Pujian dari kakek. Dokter Wisnu untuk kesekian kalinya dibuat takjub oleh Tama. Dia tidak menyangka di saat seperti ini, Tama masih mengatakan hal baik tentang dirinya dan juga cucunya. Di dalam hati lelaki itu dipenuhi rasa terima kasih. "Pak Libertus, tidak seperti itu. Pak Tama saja yang terlalu rendah hati. Sebenarnya Pak Libertus bisa melewati masa kritis. Semuanya berkat Pak Tama sendiri. Kalau bukan karena dia, kami juga tidak bisa membangunkan Anda," ujar Dokter Wisnu. Libertus menganggukkan kepalanya perlahan. "Saya juga sering mendengar reputasi Dokter Wisnu. Jadi tolong jangan meremehkan Anda sendiri. Anda bisa datang ke sini saja. Saya sudah sangat berterima kasih," kata Libertus. Setelah itu dia kembali menatap Tama. "Pak Tama, Anda sudah menyelamatkan saya. Saya tidak akan pernah melupakannya. Kalau suatu hari Anda memerlukan sesuatu dari keluarga Suteja, jangan sungkan-sungkan. Anda tinggal bilang saja. Semua bagian dari keluarga Suteja akan memenuhi permintaan Anda," ujarnya pada Tama dengan serius. "Terima kasih," ujar Tama sambil tersenyum. Tama melihat waktu sudah menjelang malam. Karena itu dia pun berpamitan pada Libertus. "Pak Libertus, Anda baru saja melewati masa kritis. Anda masih belum boleh terlalu capek. Lebih baik Anda beristirahat dulu. Kalau begitu saja juga mau pamit dulu," ujar Tama. "Pak Tama, Anda sudah menyelamatkan nyawa saja. Jadi, saya harus bayar berapa untuk pengobatan yang Anda berikan kepada saya ini?" "Saya pasti akan bayar 2 kali lipat," ujar Libertus segera. "Oh, tidak usah. Lagi pula saya datang karena diminta Linda. Sesama teman sudah sepatutnya saling membantu." Linda sangat terkejut saat mendengar perkataan yang keluar dari mulut Tama itu. Dia tidak menyangka lelaki itu akan memuji dirinya di depan kakek. Apalagi di saat kakek bisa memutuskan sendiri setiap orang di keluarga Suteja bisa mendapatkan berapa banyak warisan. Selain itu, setiap orang bisa mendapatkan posisi seperti apa di dalam bisnis keluarga Suteja. Kalau bisa mendapat kasih sayang dari kakeknya, berarti ada kemungkinan kelak dia bisa menjadi pemimpin dalam keluarga Suteja. Ini adalah sesuatu yang sudah dia nanti-nantikan selama ini. Kali ini Tama memberikan kontribusi yang begitu besar pada Linda. Tampaknya perempuan itu sudah semakin dekat dengan tujuannya. Di satu sisi, Libertus juga langsung menatap cucunya. Sang kakek pun menganggukkan kepalanya dengan pelan. Linda ya, bagus, bagus. Itu baru cucu kakek. Biarpun secara tidak langsung, kamulah yang menyelamatkan nyawa kakekmu ini. Kamu beruntung punya teman sebaik dan sehebat Pak Tama. Kamu harus memperlakukannya dengan baik ya, ujar sang kakek. Linda segera memberi hormat pada kakeknya. Wajah perempuan itu tampak serius. "Kakek tenang saja, aku pasti akan membalas kebaikan Pak Tama," jawab Linda. "Bagus," seru sang kakek sambil mengangkat jempolnya. Dia mengangguk puas dan langsung tertawa ceria. Di saat orang-orang tertawa, ada satu orang yang tidak bisa tertawa seperti mereka. Roni yang berdiri tidak jauh nanya terdiam. Raut wajahnya menjadi sangat tidak enak dilihat. Karena pujian dari kakek sekarang semuanya sudah direbut oleh Linda.
Kalau begitu Linda berada di atasnya. Takutnya setelah ini, keberadaan Roni akan menjadi terabaikan. Tama tidak berlama-lama di rumah keluarga Suteja. Setelah melihat Libertus yang perlahan-lahan semakin membaik, dia pun memberikan saran kepada kakek Linda itu untuk beristirahat dengan baik. Setelah itu dia pun pamit untuk pulang. Karena itu, Libertus dan segenap keluarga Suteja mengantar Tama sampai ke depan pintu. Dokter Wisnu juga merasa tidak ada urusan di rumah itu lagi. Akhirnya dia pun memutuskan untuk membawa cucunya pergi. Tetapi sebelum pergi Tama memberitahunya sesuatu. Tama meminta lelaki itu untuk mencari hotel di sekitar Jakarta dan tinggal di sana selama beberapa hari dulu. Kalau dia sudah selesai membuat obat yang dokter itu inginkan, Tama pun akan menghubunginya. Dokter Wisnu tentu saja langsung menghaturkan rasa terima kasih tanpa henti pada lelaki itu. Dia menaruh rasa hormat yang besar pada itu sambil melihatnya masuk ke dalam mobil Linda. Setelah itu pun dia dan juga cucunya juga pergi. Linda menyetir mobilnya untuk mengantar Tama kembali ke kota. Sepanjang perjalanan, kedua orang tersebut pun mengobrol. Pak Tama, hari ini benar-benar thanks banget Iho ya. No problem, masalah kecil doang, ujar Tama sambil tersenyum. Kamu juga nggak usah sungkan-sungkan gitu. Mungkin suatu saat nanti aku juga butuh bantuan dari kamu. Tenang saja, apapun yang kamu butuhkan, biar kata harus ke ujung dunia aku juga akan kabulkan, jawab Linda sambil tertawa ringan. Setelah itu, Linda menatap Tama yang sedang duduk di sampingnya itu. Tiba-tiba perempuan itu seperti sedang hati-hati. Pak Tama, kalau aku ajak cari tempat untuk minum-minum sebentar, kira-kira bisa nggak? Tanya Linda. Di dalam hati Linda sebenarnya ada 1001 teka-teki yang sedang menunggu untuk dipecahkan. Selain itu, dia juga menyadari satu hal pada Tama. Lelaki itu seperti memiliki suatu kekuatan magnet yang kuat. Dan lelaki itu mulai memancarkan pesona yang membuat Linda sulit untuk mengalihkan pandangannya dari lelaki itu. Pesona lelaki itu juga membuat dirinya merasa semakin ingin mendekati lelaki itu. Dia merasa ingin lebih memahami lelaki itu. Memahami rahasia yang tersimpan di lubuk hati yang terdalam lelaki itu. Tama mencoba melihat sebentar jam di ponselnya. Sebenarnya waktu pun belum terlalu larut. Kemudian lelaki itu juga merasa kalau dirinya sudah lama tidak merilekskan diri dan minum alkohol dengan bergembira. Karena itu pun dia mengangguk tanda setuju. Oke, tempatnya kamu yang putuskan saja sendiri mau di mana, ujar Tama datar. Aku tahu satu tempat yang bagus. Benar-benar wow, jawab Linda dengan sangat bersemangat. Setelah itu dia menginjak pedal gasnya. Mobilnya melaju cepat menuju tempat yang dimaksudnya tadi yang berada di pusat kota. Tidak lama kemudian mereka sampai di sebuah klub yang bernama Sunny. Linda menghentikan mobilnya tepat di depan pintu masuk. Setelah turun dari mobil, perempuan itu langsung melemparkan kunci mobilnya pada petugas valet. Kemudian dia membawa Tama masuk ke dalam. Begitu mereka melewati pintu masuk, seorang lelaki muda yang mengenakan seragam waiter datang menghampiri mereka. Setelah waiter itu menyadari kalau YG datang adalah Linda, lelaki itu langsung memberi hormat padanya. Selamat malam, Bu Linda. Apakah Anda tetap di meja yang biasa? Tanya waiter itu. Linda mengangguk pelan. Waiter tersebut langsung berkata, silahkan ikut saya. Pada lantai bawah klub tersebut ada sebuah dance floor dan juga ada DJ. Dengan suara musik yang memekakkan telinga. Lantai bawah boleh dibilang cukup ramai. Tetapi waiter tadi langsung membawa keduanya naik ke lantai atas. Di samping langkan lantai 2, ada sebuah tempat duduk yang hanya ada dia sendiri. Di sekelilingnya tidak ada tempat lain. Dari situ mereka tidak hanya bisa melihat pemandangan yang ramai di lantai bawah. Mereka juga tidak akan terpengaruh dengan pengunjung lainnya. Suara musik juga tidak terlalu memekakkan telinga. Selain itu mereka bisa menemukan ketenangan dalam sasana yang hingar-bingar. Begitu Linda duduk, perempuan itu segera berkata pada waiter yang sedang menunggu pesanan. Berikan 2 botol Lafite 82 yang terbaik. Baik, ujar waiter tersebut. Lelaki muda itu membungkukkan badan dengan sangat hormat pada Linda. Setelah itu dia pergi meninggalkan Tama dan Linda berdua saja. Tetapi tidak lama kemudian, dia kembali sambil membawa 2 botol Red Wine. Lelaki muda itu membuka dan menuang sebagian Red Wine tahun 1982 itu ke dalam decanter.
Seperti biasa, waiter itu berdiri di samping meja agar bisa senantiasa melayani tamu VIP tersebut. Kamu pergi kerja yang lain saja. Biarkan kami berdua saja. Sekalian bilang ke bos kamu. Lantai 2 hari ini tidak menerima tamu lain, ujar Linda tiba-tiba. Baik, Bu Linda, jawab lelaki muda itu. Setelah memberi hormat, dia mundur beberapa langkah. Setelah itu dia baru memutar badannya dan turun ke lantai bawah. Kamu punya saham di sini? Tanya Tama penasaran seketika saat lelaki muda itu telah pergi. Hahaha, klub ini milik salah seorang yang masih bagian dari keluarga Suteja, ujar Linda sambil tertawa. Ternyata keluarga Suteja punya keluarga besar dan bisnis yang juga nggak kalah besar, ujar Tama sambil menganggukkan kepala. Linda tiba-tiba menertawakan dirinya sendiri. Sebenarnya kami juga bukan apa-apa sih. Untuk di Jakarta memang nggak ada keluarga lain yang bisa nandingin kami. Tetapi setelah keluar dari Jakarta, kami ini nggak ada apa-apanya. Contoh paling dekat saja, Surabaya. Asal tahu saja, di sana banyak krazirih yang luar biasa. Misalnya keluarga Renza. Satu keluarga itu saja sudah melebihi puluhan keluarga berpengaruh di Jakarta. Kita mah cuma bisa mendongakkan kepala buat melihat mereka saja, sambung Linda. Tama tertawa pelan tanpa berkata apapun. Keluarga Renza, keluarga Tama sendiri bukan. Hanya saja, sampai saat ini lelaki itu belum memikirkan apakah dia akan kembali ke keluarga itu atau tidak. Jujur saja, untuk saat ini Tama merasa kehidupannya sudah cukup nyaman. Dia tidak hanya memiliki perusahaan Houston. Dia juga punya uang pegangan miliaran. Dan selain itu dia juga punya kitab sakti hitam putih yang memberikan dirinya kehebatan tiada taraf. Dia merasa sudah lebih dari cukup. Sebaliknya, kalau Tama kembali ke keluarga Renza, kemungkinan dia malah akan menemui banyak kendala. Mana mungkin dia bisa sebebas dan seleluasa ini lagi. Di saat Tama masih bergelut dengan pemikirannya, Linda sudah menuangkan anggur merah ke dalam 2 buah gelas. Kemudian dia memberikan salah satu gelas kepada Tama. Come on, Pak Tama, seru Linda sambil mengangkat gelas berisi anggur merah. Lampu di lantai 2 agak remang-remang. Sebelumnya waiter sudah menyalakan 2 batang lilin dan menaruhnya di atas meja. Terkena cahaya lilin, wajah Linda terlihat merah merona. Tama juga mengambil gelasnya. Lelaki itu menatap Linda yang duduk di seberangnya. Sebelum meneguk minumannya, lelaki itu tiba-tiba mengatakan sesuatu. Linda, biasanya saat orang minum-minum, mereka akan mengatakan alasannya minum wine atau minuman keras lainnya. Misalnya mau rayain apa, mau mengenang apa, atau anniversary apa, ataupun karena kesal atau senang tentang sesuatu. Jadi, sebelum kita minum, kita harus mengatakan alasan kita minum anggur ini. Gimana menurut kamu? Tanya Tama, bersambung.